Salam. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Kita mau karnaval setelah ini. Ya, setelah ini langsung karnaval nanti di Balai Kota. Enggak ya? Nah, setiap bulan Agustus seperti biasanya adalah bulan misi bagi kita semua dan kita memakai pakaian adat ini dari Jawa Timur semua ya. Ini dari Bali. Bukan dari Jawa Barat ya. Tadi katanya dari Jawa Barat ya, bukan, ini dari Bali ya. Kita bersyukur dengan ini semua, kita berharap Bapak Ibu kita semua terus disadarkan bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kita, mereka yang membutuhkan anugerah Allah untuk keselamatan mereka ya. Dan hari ini pun kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan misi juga. Nah, kita akan memulai ibadah ini, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan ya. Dengan hati penuh pengucapan syukur, kami meresponi undangan Allah untuk datang beribadah kepada Engkau dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membukakan jalan bagi kami melalui karyanya di atas kayu salib. Kiranya turun atas kita berkat dan rahmat Allah, sukacita yang melimpah sepanjang ibadah ini, dan biarlah nama Tuhan yang akan dimuliakan dan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, setiap kita punya panggilan untuk menjalankan misi Allah, yaitu memberitakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nails His hands washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can lift it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven,
Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Mari setiap kita mengetahui, mengakui setiap pelanggaran kita. Karena hanya Dialah Allah penebus kita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned you now with many crowns, your reigns victorious. I can lift it up, Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Saudara sedang bangkit berdiri. Seated on the throne, crowned you now with many crowns, you reign victorious. I can lift it up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Kami sungguh bersyukur Bapa. Engkau memilih setiap kami. Siapa kami Tuhan? Kami adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena anugerah-Mu yang cukup bagi kami, Engkau memilih kami. Engkau memperkenankan kami untuk beribadah. Tuhan, pimpin ibadah kami. Kami ingin menyenangkan hati Engkau. Kiranya Engkau pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan
Dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Amin. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita menceritakan kemuliaannya di antara suku-suku bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Banyak kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati jemaat. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang, dan gelap dari remang pagi, dan remang dari siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan, boleh sambil menggoyangkan badan kita. Untuk bangsa-bangsa, Tuhan berkata di sorga, Dia utus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Ceritakan juru selamat dunia yang tanggung derita susah, yang panggil umatnya di dunia taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Semuanya. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, di dalam menjalankan misi Allah itu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan. Hanya firman yang memampukan kita untuk membagikan terangnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang
Bapak, seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam pengasingannya, Tuhan membukakan penglihatan di depan tahta Bapa, di depan Kristus Sang Anak Domba. Berkumpul orang yang jumlahnya tidak bisa dihitung, dari berbagai macam suku, bangsa dan bahasa, memuji Allah sebagai pencipta, penebus dan pemelihara. Tuhan, gambaran itulah yang kami yakini akan terjadi suatu kelak nanti. Terlepas dari ada orang yang peduli atau tidak, terlepas dari kami mau melibatkan diri di dalam panggilan ilahi atau tidak, kami tahu apa yang Kau rencanakan tidak mungkin gagal. Tapi kami sungguh rindu di dalam anugerah-Mu dan di dalam kedaulatan-Mu, Tuhan melibatkan kami sebagai individu maupun sebagai sebuah gereja. Kami sungguh rindu ya Tuhan, supaya setiap kami dilibatkan di dalam pemberitaan Injil, di dalam perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami yang sudah dihidupkan oleh Injil, sudah sepatutnya kami hidup untuk Injil. Dan kami berdoa kiranya sekali lagi Injil diberitakan di tengah-tengah kami. Kematian dan kebangkitan Yesus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah kiranya diberitakan dengan jelas di tengah-tengah kami. Membakar hati kami ya Tuhan, sehingga kami peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang masih terhilang. Sama seperti dulu ketika kami terhilang, Tuhan mau mencari kami, melakukan apapun yang Tuhan bisa untuk mendapatkan kami. Dan kiranya kami juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kami, bahkan mereka yang ada jauh di sana. Kami berdoa, Tuhan gerakkanlah hati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya baru saja datang dari Bangkalan tadi. Nah, saya waktu datang di sini ada beberapa jemaat minta saya nusuk mereka. Ada yang pesan 10 tusuk, ada yang pesan 50 tusuk. Masa saya pendeta disuruh nusuk orang? Saya kerjanya bukan jualan sate Bapak Ibu. Saya jualan soto sama besi tua Bapak Ibu. Ketika kita melihat seorang dengan pakaian Madura dan kemudian dengan logat Madura, maka kita biasanya membuat sebuah stigma stereotipe bahwa orang Madura itu pasti begini gitu. Orang Madura pekerjaannya pasti ini. Padahal tidak semua. Saudara kenal Profesor Mahfud MD, orang yang sangat terkenal di negara ini, orang yang sangat pintar di negara ini. Dia orang Madura sebetulnya. Saya kenal dia, tapi dia nggak kenal saya. Stigma inilah yang kadangkala menghalangi kita untuk memberitakan Injil dan menjangkau mereka. Stigma inilah yang pada akhirnya membuat tembok-tembok di antara kita. Kita selalu berpikir bahwa kita dengan mereka berbeda. Kita berpikir bahwa kita lebih nyaman untuk menjangkau orang-orang yang satu warna kulit, satu bahasa, satu budaya dengan kita. Makanya saya bersyukur ketika di kitab Wahyu disebutkan ribuan orang, jutaan, miliaran orang yang tidak terhitung berdiri di depan tahta Anak Domba. Mereka berdiri dengan jubah yang sama, yaitu jubah putih dari Sang Anak Domba. Disitulah kita bisa melihat bahwa tidak ada perbedaan antar suku satu dengan yang lain. Gereja harus berdiri dengan teguh dan menentang rasisme, saudara. Kenapa? Karena semua orang adalah sama. Kita semua orang-orang yang berdosa, kita semua membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Dan itulah yang saya ingin kita tangkap bersama-sama, saudara. Bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain, dan orang lain tidak lebih baik daripada orang lainnya lagi. Kita semua sama, orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, hari ini tema kita sedikit puitis saya buat judulnya. Ketaatan di tengah kesunyian dan ketidaktahuan. Sangat jarang tema saya sedikit puitis. Saya tidak tahu, waktu saya membuat tema ini tahun lalu, saya punya persoalan apa? Tiba-tiba bahasanya lebih puitis, saudara. Yaitu ketaatan di tengah kesunyian dan ketidaktahuan. Nah, nanti saya akan menerangkan apa maksudnya itu. Tapi saya ingin memperkenalkan beberapa tokoh. Kalau saudara mengenal tokoh ini, silakan langsung menyebutkan nama mereka. Ada 4 tokoh yang saya sebutkan, yang saya tampilkan wajahnya di sini. Ada yang kenal? Yang paling kiri,
yang dengan gayanya yang luar biasa menunjuk begini adalah penginjil legendaris Billy Graham. Penginjil dengan jumlah pendengar terbanyak di dalam sejarah kekristenan. Tidak ada orang yang sekali berkhotbah didengarkan jauh lebih banyak orang daripada Billy Graham. Kemudian yang di tengah-tengahnya yang sedang memegang palu adalah tukang servis rumah Billy Graham. Bukan, ini adalah Martin Luther, saudara. Bapak reformator gereja yang menempelkan 95 dalil poin menentang gereja Roma Katolik pada waktu itu. Sehingga kegerakan terjadi di seluruh dunia. Dan pada akhirnya kita mengenal ada gerakan Protestan. Di kemudian hari apa yang dilakukan oleh Martin Luther berdampak pada kemunculan aliran Protestan. Dan di sebelah Martin Luther ada bapak gereja yang katanya paling pintar di dalam sejarah, yaitu Aurelius Agustinus. Begitu ngefansnya saya dengan bapak gereja ini, anak saya yang kedua saya beri nama Aurel. Saudara. Kenapa? Karena dari ini orang yang saya kagumi luar biasa. Dan orang yang ada di sini, saudara, ini adalah Charles Spurgeon. Tidak ada pengkhotbah menurut saya yang begitu puitis, yang begitu menyentuh hati kecuali Charles Spurgeon. Pilihan katanya begitu sophisticated, saudara. Ketika saya membaca dia, saya merasa semua kemampuan sastra saya tampaknya tidak ada gunanya sama sekali di depan Charles Spurgeon. Dan dia sudah menjangkau begitu banyak orang. Ini adalah nama-nama besar dengan dampak besar. Dan hari ini saya akan mengajarkan kepada saudara bagaimana saudara bisa memiliki nama yang besar. Oh bukan, tentu saja. Itu duniawi sekali. Bukan. Saya ingin memberitahu saudara bahwa walaupun saudara tidak punya nama besar, walaupun saudara tidak punya kapasitas yang besar, tetapi saudara tetap bisa berdampak besar. Berdampak besar tidak selalu identik dengan nama besar. Berdampak besar tidak selalu identik dengan keterampilan yang besar. Dan saya mau berkata begini sebelum kita membaca teks kita. Mungkin kelak ketika semua kepingan karya Tuhan di muka bumi dibukakan, kita akan dikagetkan dengan efek domino yang besar dari sebuah tindakan yang kecil. Saya baca sekali lagi supaya saudara bisa meresapi dengan baik. Mungkin kelak ketika semua kepingan karya Tuhan di muka bumi dibukakan, kita akan dikagetkan dengan efek domino yang besar dari sebuah tindakan yang kecil. Kalau saudara mau menguji ini gampang sekali kok saudara. Dalam khotbah minggu lalu saya menceritakan di dalam sebuah pertemuan Lawson, kalau tidak salah Lawson yang kedua, di situ banyak pemimpin dunia berkumpul bersama-sama dan mereka ditanya, siapa yang bertobat karena mendengarkan khotbah KKR, siapa yang bertobat karena rajin ke gereja, dan siapa yang bertobat karena mendengarkan Injil dari teman, dari keluarga. Dan ternyata jumlah yang bertobat karena mendengarkan Injil dari teman, dari keluarga, jumlahnya 75% lebih, saudara. Orang-orang yang membawa Injil kepada semua pemimpin dunia yang luar biasa ini, nama-namanya bahkan kita tidak kenal sama sekali. Siapa yang mempertobatkan saya? Kalau saya sebut nama, saudara juga nggak akan pernah tahu siapa dia. Saya dipertobatkan bukan oleh sosok nama besar, saudara. Saya dipertobatkan oleh orang awam, saudara, yang setia di tengah keterbatasannya dia. Membina kami orang-orang remaja kampungan semuanya. Memang letaknya di kampung dan gaya hidup kami dulu kampungan. Dikumpulkan bersama-sama, bahkan kami nggak punya gereja. Kami cuma pakai rumahnya orang, tiap kali mau ibadah itu kami harus mengeluarkan semua perabotnya di rumah itu di lantai 1. Lalu kami jual satu persatu. Bukan, kami harus keluarkan satu persatu, lalu kami pel tempatnya, kami gelar tikar, kemudian kami ibadah di sana. Dan dari tempat itulah muncul beberapa hamba Tuhan, saudara. Salah satunya adalah saya. Kita bisa berdampak besar tanpa kita bisa menjadi nama yang besar. Dan mari kita belajar dari satu tokoh yang mungkin tidak setenar Paulus, tidak seheroik Stefanus begitu, tidak semurah hati dan terkenal banget seperti Barnabas. Tapi orang ini adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan bacakan Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40.
Saya bacakan untuk kita baca bergantian ya. Saya ayat genap, Bapak Ibu Saudara yang di sini, yang di rumah membaca ayat yang ganjil. Begini firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Sebentar ya, di tempat saya kok nggak muncul lagi. Bentar, saya bacakan dari sini aja. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ini ayat yang ke-36. Saudara, sebentar ya, minta maaf, ini mix up di tempat saya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Amin. Saudara, cerita ini mungkin terkenal, mungkin tidak terkenal, saya tidak tahu. Karena kalau kita membaca kisah para rasul, biasanya yang lebih kita kenal Ananias dan Safira dihukum mati oleh Tuhan, Petrus berkhotbah sekali yang bertobat 3.000 orang, Paulus bertobat, dan berbagai macam kisah lain yang mungkin lebih menarik perhatian kita daripada apa yang dilakukan oleh Filipus kepada Sida-Sida dari Ethiopia. Bahkan kalau kita membaca, tampaknya kita bertanya-tanya ya, apa sih sebetulnya kontribusi cerita ini di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan itulah yang akan saya jelaskan pertama-tama. Bapak Ibu Saudara, maafkan saya akan menjelaskan sedikit akademis tetapi sangat simpel, sederhana sekali. Supaya kita bisa memahami posisi dari kisah ini. Karena inti dari khotbah saya ditentukan oleh posisi kisah ini di dalam Kisah Para Rasul. Nah, seperti yang saya katakan di dalam khotbah saya minggu yang lalu, Kisah Para Rasul itu ditentukan oleh pasal 1 ayat 8. Pasal 1 ayat 8 menjadi teks kunci dan seluruh pergerakan kisah di Kisah Para Rasul ditentukan oleh kisah pasal 1 ayat 8. Yaitu pergerakan Injil dari Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea dan Samaria, dan pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita melihat ini, maka kita bisa tahu begini. Pasal 2 sampai pasal 6 ayat 11 itu adalah perkembangan gereja di Yerusalem. Lalu pasal 6 ayat 12 sampai pasal 8 ayat 25, perkembangan gereja ke Yudea dan ke Samaria. Jadi setelah gereja berkembang di Yerusalem, terjadi penganiayaan, orang-orang Kristen menyebar ke Yudea, menyebar ke Samaria. Dan nanti di pasal yang ke-13,
Paulus dan Barnabas diutus memberitakan Injil ke berbagai tempat kepada orang-orang non-Yahudi. Yang puncaknya adalah di pasal 28, bagian terakhir Kisah Para Rasul, Injil diberitakan di Roma. Injil diberitakan di Roma, disitulah ujung bumi yang sebenarnya. Tapi kita seringkali melupakan satu transisi yang penting yang terjadi di pasal 8 ayat 25 sampai pasal 12 ayat 24. Transisi apa yang ada di sini? Saya akan jelaskan secara cepat saja, lalu saya akan fokus pada kisah kita sekarang. Ada beberapa transisi, lebih tepatnya ada 4 transisi, saudara. Yang pertama adalah Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Ini adalah gambaran orang dari ujung bumi. Kemudian transisi berikutnya adalah pertobatan Paulus. Setelah kisah sida-sida ini, maka kita menemukan kisah tentang pertobatan Paulus. Mengapa pertobatan Paulus disebutkan di pasal 9? Karena itu transisi. Paulus nanti akan menjadi rasul yang membawa Injil sampai ke ujung bumi. Berikutnya adalah transisi pertobatan Cornelius. Cornelius itu bertobat mendengarkan Injil di pasal yang ke-10. Cornelius itu bukan orang Yahudi. Tapi ini menjadi contoh, bukan cuma dia bertobat, tetapi dia menerima Roh Kudus. Sama seperti orang-orang Samaria, sama seperti orang-orang Yahudi di Yerusalem. Transisi berikutnya adalah orang-orang Kristen yang dianiaya pada zaman Stefanus dibunuh, pasal 6 dan pasal 7. Menghadapi penganiayaan yang begitu rupa, banyak orang Kristen lari ke berbagai tempat. Dan di pasal 11 disebutkan orang-orang itu menjadi para pemberita Injil. Mereka menjangkau orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi dijangkau oleh orang-orang ini sehingga muncullah satu gereja, yaitu gereja Antiokhia. Dan melalui gereja Antiokhia, maka diutuslah 2 orang penting, Paulus dan Barnabas. Jadi kalau saudara mengagumi Paulus, saudara seharusnya melihat Paulus di dalam skema kerja Allah yang lebih luas. Paulus itu orang hebat, setuju gak sih? Menulis surat paling banyak di antara semua penulis. Merintis jemaat paling banyak di antara semua rasul. Berkorban lebih banyak, bekerja lebih keras daripada semua orang. Tapi kalau saudara melihat cara Tuhan mempersiapkan Paulus menjadi rasul untuk semua bangsa. Yang mengutus Paulus siapa? Gereja Antiokhia. Yang merintis jemaat Antiokhia siapa? Bukan Barnabas, bukan Paulus. Yang merintis adalah orang-orang Kristen yang kita nggak kenal. Yang melarikan diri karena penganiayaan di Yerusalem. Mereka melarikan diri ke diaspora, ke perantauan. Dan memberitakan Injil kepada banyak orang di situ. Yang namanya pun bahkan kita nggak pernah tahu siapa penginjil-penginjil ini. Dan kalau saudara tanya, mengapa mereka semua bisa jadi penginjil, lari ke sana kemari memberitakan Injil, melarikan diri sekaligus? Jawabannya adalah karena ada penganiayaan, karena Stefanus dihukum mati. Jadi kalau saudara melihat skema kerja Allah ini saudara, tidak ada satupun peristiwa yang terbuang yang mubasir di hadapan Tuhan. Apakah kematian Stefanus mubasir? Tidak. Dari kematian Stefanus, gereja semakin bersemangat memberitakan Injil. Melalui kematian Stefanus, orang-orang Kristen menyebar ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Jadi kalau saudara kagum dengan Paulus sebagai rasul untuk ujung-ujung bumi, saudara seharusnya bisa melihat ada banyak orang yang kita tidak tahu namanya, yang turut serta menghadirkan Paulus bagi gereja Tuhan. Dan hari ini kita melihat salah satu transisinya, yaitu Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia. Filipus diperintahkan oleh Tuhan, kamu pergi ke satu tempat yang sepi. Lalu dia berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia ini, dan akhirnya sida-sida dari Ethiopia ini bertobat. Pertanyaan saya begini, kira-kira setelah bertobat yang dilakukan sida-sida dari Ethiopia ini apa? Setelah bertobat yang dilakukan apa? Kalau Paulus bertobat kan kita langsung tahu ya, dia memberitakan Injil. Kalau sida-sida ini bertobat yang dilakukan apa? Kisah Para Rasul tidak mencatat, tetapi kita bersyukur kalau kita melihat dari pola perkembangan Injil di Kisah Para Rasul, Injil itu selalu dari Yerusalem menyebar ke berbagai ujung bumi. Filipus itu dari mana sih Filipus? Dia itu 7 diaken yang melayani di Yerusalem. Ngerti gak sih? Di pasal 6 Filipus itu salah satu 7 diaken yang melayani di Yerusalem.
akibat penganiayaan, Filipus lari ke Samaria dan dari Samaria lalu ke ujung bumi, yaitu sida-sida dari Ethiopia ini. Jadi sebetulnya saudara, jauh sebelum Injil sampai ke Roma, ujung bumi, Injil itu sudah sampai ujung bumi duluan melalui sida-sida dari Ethiopia ini. Dan Bapak Gereja Irenaeus yang hidup pada akhir abad yang kedua, dia mencatat bahwa menurut tradisi Kristen, bukan cuma Bapak Gereja Irenaeus sebetulnya, tetapi juga ada catatan yang lain, sida-sida ini menjadi pemberita Injil di Ethiopia. Jadi siapa bilang pemberita Injil untuk ujung bumi? Pertama adalah Paulus. No, salah. Menurut Kisah Para Rasul, walaupun Lukas tidak mencatat detailnya, pemberita Injil pertama untuk ke ujung bumi adalah Filipus. Dan melalui Filipus muncullah sida-sida dari Ethiopia. Dan dia yang memberitakan Injil sampai ke Ethiopia. Sampai ke ujung bumi, saudara. Allah itu seringkali bekerja dengan cara yang seperti itu. Tapi kita manusia, saya tidak paham ya. Itulah natur kita. Kita selalu suka melihat hal-hal yang spektakuler. Benar atau betul? Kita selalu melihat hal-hal yang disorot. Orang-orang yang ada di panggung. Nama-nama besar. Itu yang lebih membuat kita kagum. Ada enggak sih hamba Tuhan yang saudara kagumi yang tidak terkenal? Jarang sekali. Kalau pertanyaannya saya balik. Ada enggak sih pendeta-pendeta terkenal yang saudara kagumi? Saudara dengan mudah menjawabnya. Tapi saya ingin mengingatkan kita, siapapun kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa dipakai Tuhan untuk memiliki dampak yang besar. Tapi kita harus paham konsep ini. Bahwa Allah seringkali menghadirkan dampak yang besar melalui cara-cara yang tidak biasa atau tidak terduga. Allah seringkali menghadirkan dampak yang besar melalui cara-cara yang tidak biasa dan tidak terduga. Saudara kalau mau berdampak besar, saudara tidak harus punya nama besar. Sungguh. Kalau saudara mau berdampak besar, saudara tidak perlu punya kapasitas yang besar. Ada segelintir orang dengan nama besar, dengan kapasitas besar. Tapi Tuhan bisa pakai lebih banyak orang yang biasa, tanpa nama besar, tanpa kapasitas besar, untuk tetap berdampak besar. Tapi saudara harus siap dengan ini, dengan cara kerja Allah yang tidak biasa, dan cara kerja Allah yang tidak terduga. Dan saya akan menerangkan konsep ini. Yang pertama saudara, yang dilakukan oleh Filipus ini tidak biasa dan tidak terduga. Karena Filipus harus meninggalkan pelayanan yang besar. Filipus untuk menemui sida-sida dari Ethiopia ini, dia harus meninggalkan pelayanan yang besar. Sebelum berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia, yang dilakukan Filipus apa? Dia ada di Samaria. Dia melayani orang di Samaria. Dan yang terjadi di Samaria apa? Mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Kota Samaria dilanda oleh hadirat Tuhan begitu kan. Dilawat oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, kalau boleh pakai pinjem istilah-istilah dari sebelah begitu kan. Hadirat Tuhan itu datang dengan cara yang ugal-ugalan. Kota Samaria digoncangkan oleh kuasa Tuhan. Semua penduduk Samaria bertobat. Bahkan penyihir yang paling kondang, legend di sana yang bernama Simon, percaya kepada Kristus. Saya coba tanya kepada saudara. Seandainya orang-orang yang baru bertobat di Samaria yang jumlahnya banyak ini, kemudian mulai mendirikan gereja dan saudara dipilih jadi penatua. Nasihat apa yang saudara berikan kepada Filipus? Coba ya bayangkan, Filipus berkhotbah di sana, KKR terjadi luar biasa, banyak orang bertobat, lalu saudara sebagai penatua dari gereja yang masih baru ini, saudara memberi nasihat apa kepada Filipus? Saya tanya, jawab jujur ya. Siapa yang menasehati Filipus untuk tetap tinggal di Samaria dan melanjutkan kegerakan rohani ini? Tanya. Itu respons kita. Siapa di sini yang punya pemikiran gini, lebih baik Filipus dipergikan ke tempat lain aja. Dia sudah cukup sukses di sini. Biar dia belajar, menderita. Ada yang punya pikiran gitu? Gak ada. Saya coba merenungkan ya saudara ya. Ketika malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, hai Filipus, pergi dari Samaria. Pergi ke jalanan yang sepi. Saya bertanya-tanya, ini malaikat Tuhan gak salah tak? Seandainya saya jadi Filipus pada waktu itu saudara,
Kemudian saya mendengar malaikat Tuhan berkata, "Hei Yakub Trihandoko, tinggalkan pelayananmu yang sukses ini, pergilah ke jalanan yang sepi." Maka mungkin saya berkata, "Hei setan, pergilah daripadaku." Ngerti gak sih? Karena gak cocok dengan pikiran manusiawi saya dan saudara. Saudara kalau jadi majelis mungkin saudara akan berkata begini, "Filipus, Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa di sini gitu kan. Kenapa kita tidak membuatnya menjadi lebih besar lagi? Dulu tanpa banner aja gitu kan. Tanpa promo aja udah banyak yang bertobat. Kali ini kita akan bikin KKR lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Sehingga seluruh Samaria tidak ada satupun orang yang tidak bertobat mengenal Kristus." Haleluya. Itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi tidak loh. Rencana Tuhan gak gitu. Rencana Tuhan bilang gini, "Filipus, pergi ke jalanan yang sepi." Dan Filipus pergi ke situ, itu khusus berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Kok saya tahu khusus untuk itu? Karena setelah sida-sida itu dibaptis, right away setelah dibaptis, Roh Kudus membawa Filipus ke tempat lain sampai ke Asdod. Berarti dia ada di jalanan yang sepi itu khusus untuk sida-sida ini, saudara. Bayangkan saudara ada di rapat majelis, saudara majelis gereja Samaria. Lalu ada orang yang memberikan usulan. Bagaimana seandainya kita kirim Filipus ke padang belantara untuk memberitakan Injil? Saudara pasti akan menghadap ke orang ini semuanya. Saudara akan tunjuk orang itu. Dan bersama-sama dengan pecah suara sopan, alto, tenor, dan bas. Kita akan berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Itu masukan yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa itu masuk akal sih? Tapi itulah cara kerja Tuhan. Tidak terduga, tidak biasa. Dan dari sini kita belajar satu kebenaran penting tentang pelayanan. Keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah orang yang datang atau antusiasme yang ditunjukkan. Melainkan juga berdasarkan kesesuaian dengan rencana Tuhan. Yang paling penting itu sesuai dengan rencana Tuhan. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Loh tapi kan sayang ini momennya. Orang-orang Samaria begitu antusias. Antusiasme bukan segala-galanya. Gereja di Samaria lagi booming, lagi growing gitu kan. Semua orang sedang membicarakan ini. Kalau ditinggal Filipus apa jadinya nanti? Tuhan bilang, "No, bukan itu rencanaku." Rencana Tuhan bukan mendirikan kerajaannya di Samaria, tapi mendirikan kerajaannya di seluruh dunia. Setuju? Itulah sebabnya Tuhan seringkali menginterupsi, bahkan mendisrupsi kita. Ketika gereja yang tampaknya berkembang secara jumlah, tapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan akan intervensi, Tuhan akan interupsi, bahkan bila perlu Tuhan akan melakukan disrupsi kepada kita. Saudara mau dipakai Tuhan dengan dampak yang besar, saudara harus mulai belajar taat pada cara-cara Tuhan yang tidak terduga dengan cara-cara Tuhan yang tidak biasa. Mungkin di tengah perjalanan, saudara itu berjumpa dengan seseorang dan saudara digerakkan oleh Tuhan. Ayo bicara sama orang itu. Ayo, orang itu butuh kamu untuk beritakan Injil. Mungkin sesuatu yang tidak biasa karena saudara tipikal orang yang introvert. Saya paham ya, ada beberapa orang introvert. Saya itu paling kasihan kalau memikirkan orang introvert di dalam gereja-gereja tertentu, saudara. Apalagi kalau sudah yang memimpin pujian ngomong, "Saudara mari kita memberikan tos kepada minimal 10 orang sambil lompat dan katakan haleluya, Tuhan luar biasa." Keluar dari bangku saudara, kasih tos 10 orang. Itu dia keluar dari bangku, tapi ke toilet. Mungkin saudara introvert, mungkin itu bukan your style gitu loh saudara. Bukan diri saudara. Tapi kadang saudara harus melakukan hal-hal yang unusual. Supaya Tuhan bisa memakai saudara. Kalau saudara tahu, saya tipikal orang yang tidak nyaman berbicara dengan orang baru. Sungguh. Saya ini hanya nyaman berbicara dengan orang yang saya kenal. Kalau saya di public place, saya itu paling suka baca buku. Bukan bicara dengan orang. Tapi saya tahu, momen-momen seringkali terjadi, Tuhan gerakkan saya untuk bicara. Dan pada akhirnya saya lebih sering berbicara dengan orang asing daripada saya membaca buku. Unusual.
Tapi saya tidak tahu efek domino yang akan Tuhan pakai. Saya nggak ngerti, saya berbicara dengan orang asing, kenalan sebentar, memberitakan Injil. Dan beberapa orang itu ada yang bertobat, ada yang belum bertobat tapi berkata begini, aku belum mau bertobat, tapi konsepku tentang kekristenan sudah mulai positif. Aku belum mau bertobat, tapi aku sekarang melihat tidak semua orang Kristen itu jahat. Misalnya begitu. Saya tidak tahu, saya menanamkan benihnya di situ. Saya tidak tahu siapa yang akan dipakai Tuhan untuk menyiram. Dan saya tidak tahu siapa yang dipakai Tuhan untuk menuai orang ini. Tapi saudara bisa melakukan sesuatu. Kalau saudara peka terhadap cara Tuhan yang tidak biasa. Cara Tuhan yang tidak biasa bagi Filipus adalah meninggalkan pelayanan yang besar. Yang kedua saudara, cara Tuhan yang tidak biasa bagi Filipus adalah memasuki pelayanan yang serba tidak menentu. Memasuki pelayanan yang serba tidak menentu. Saya membayangkan seandainya Tuhan berkata kepada Filipus begini, Filipus tinggalkan Samaria, pergi ke kota Roma, aku akan pakai kamu di kota Roma. Maka saya yakin Filipus gak perlu berdoa sih. Langsung berkata, ya Tuhan, kota Roma lebih besar, lebih menantang, lebih banyak penduduknya daripada kota Samaria. Ini namanya upgrading karir, ya kan. Tapi ternyata perintah Tuhan adalah Filipus, kamu pergi ke jalanan yang sepi. Di antara jalan Yerusalem dan Gaza itu aja. Coba ya. Pimpinan Tuhan kepada Filipus untuk pergi jelas enggak? Jelas. Karena malaikat Tuhan yang bicara. Disuruh pergi kemana jelas enggak? Jelas. Disebutkan kok jalannya. Walaupun malaikat Tuhan tidak mengirimkan Sherlock. Tapi cukup jelas menurut saya. Jalannya yang ditaruh di situ, begitu kan? Pokoknya jalannya di situ, walaupun nggak ada lokasi persisnya, tapi tahu tempatnya. Tapi tahu nggak saudara? Ketika saya merenungkan ini, saya itu salut kepada Filipus tanpa bermaksud mengidolakan dia secara berlebihan. Karena kalau saya mendengarkan perintah itu, ada banyak pertanyaan di pikiran saya dan saya mungkin cenderung jawab dulu, baru saya berangkat. Pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya begini, oke jelas disuruh pergi dari Samaria ke jalanan yang sepi. Tapi saya akan bertanya begini, mau apa di jalanan yang sepi? Malaikat Tuhan gak kasih tahu loh. Kalau dari awal malaikat Tuhan kasih tahu begini, Filipus kamu pergi ke jalanan sepi ya, tinggalkan Samaria. Kamu ketemu orang penting, ini orang penting di negara Ethiopia ini, sida-sida ini luar biasa ini. Mungkin Filipus dengan mudah pergi. Mau apa Filipus nggak tahu. Bertemu siapa dia juga tidak tahu. Dan yang lebih parah adalah jalanan itu jalanan sepi. Kalau dalam bahasa Yunani itu harusnya diterjemahkan jalanan padang gurun. Dan itu dilakukan Filipus di siang hari. Sayangnya kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu jalan menuju selatan. Padahal salah. Bahasa Yunani yang dipakai di sana itu nggak ada hubungannya dengan arah mata angin selatan. Kata selatan di sana itu sebetulnya harusnya diterjemahkan tengah hari. Karena kata yang sama muncul ketika Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dia bertobatnya di siang hari. Bayangkan ya, di padang gurun siang hari. Ketemu siapa coba? Orang-orang itu kalau perjalanan padang gurun yang begitu panjang, mereka itu milihnya malam hari. Bukan siang hari. Bayangkan saudara Filipus, Tuhan bilang gini, Filipus pergi ke jalanan padang gurun itu. Yang panjang banget tuh. Dari Gaza itu dari selatan sampai ke sini saudara. Panjang banget. Di titik mana akan ketemu gak tahu. Siang hari lagi. Ketemu siapa juga gak tahu. Mau apa juga gak tahu. Dan saudara jangan berpikir begini ya. Begitu nyampe. Waduh, bahasa Ibraninya delalah. Sida-sidanya lewat gitu. Wah sekonyong-konyong tiba-tiba keretanya lewat. Sehingga Filipus itu gak perlu menunggu lama. Enggak loh. Kita tidak pernah tahu. Ketika Filipus sampai di jalan itu. Dengan keretanya lewat. Berapa lama coba? We just don't know. We can't know it. Tapi itu memberitahu sesuatu kepada kita. Pergumulannya itu sampai berapa lama sih? Menghadapi masa yang sukar. Kalau ada periodenya. Itu tidak sukar. Saya dulu pernah pelayanan di satu tempat, saudara. Praktek cuma 2 bulan. Itu saya masih muda.
Waktu sampai ke tempat itu, mau sampai, gembala sidangnya ngomong gini, "Nak Yakub, Om pesan ya, ini tempatnya gak enak. Dinding bisa mendengar, pintu bisa bicara. Kalau Nak Yakub kuat di tempat ini 2 bulan, Nak Yakub ditaruh Tuhan di mana saja, pasti kuat." Menghibur banget ya. Ini anak masih muda, mau praktek pelayanan gitu. Dan ternyata setelah saya sampai di sana, benar-benar hari pertama saya kaget, syok demi syok saya alami di tempat itu, saudara. Saya jujur ya, saya tidak pernah berada di sebuah gereja yang lebih bobrok daripada gereja itu. Gak usah tanya saya gerejanya apa. Nanti saya masukkan di WhatsApp grup kita. Gak perlu tahu. Dan saya melihat gereja itu sudah berubah sih. Dengar-dengarnya saya tanya, itu sudah berubah. Puji Tuhan lah, sudah berubah. Semua orang yang membuat masalah sekarang sudah berbahagia di sisi penciptanya. Bukan, bukan. Sudah mengalami banyak perubahan. Tapi saya mau kasih tahu saudara ya, itu adalah the worst church yang saya pernah lihat dan saya pernah alami sendiri. Saya aja tipikal orang yang tough, saudara. Saya di situ tuh bisa, saya nggak habis pikir, saudara. Tapi tipikal saya itu kan fighting terus kan, fighting. Saya nggak suka saya fight, saya nggak suka saya fight. Dulu gitu saya. Jadi bensin saya itu habis setelah 2 bulan. Jadi stresnya nggak di situ, stresnya setelah selesai. Semuanya karena bensinnya habis untuk perang terus gitu kan ya. Tapi saya tahu teman-teman saya, kakak kelas saya itu stres luar biasa di tempat itu, saudara. Tapi mengapa saya bisa bertahan? Ya anugerah Tuhan tentu saja. Tapi salah satunya karena di pikiran saya itu saya selalu ngomong gini, cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan. Ya cuma itu aja penghiburannya. Ini menderita pun cuma 2 bulan gitu. Kalau ada periodenya semuanya pasti, walaupun panjang, itu lebih menghibur deh. Daripada tidak pasti. Benar gak sih? Kalau saudara menderita menghadapi persoalan, dikasih tahu ini durasinya sekian. Bagaimanapun menderita, saudara itu masih bisa kayak ada harapan gitu. Bayangkan Filipus gak sih? Kamu pergi ke jalan itu. Loh, dia harus sampai di situ jam berapa? Loh, bahkan Alkitab tidak memberitahu kita. Ketika dia datang siang hari langsung ketemu atau enggak juga Alkitab enggak kasih tahu kita loh, saudara. Ini pengalaman Filipus. Dan saya tahu ini mungkin pengalaman kita juga, saudara. Kita tidak tahu mau apa. Yang kita tahu adalah Tuhan memimpin kita. That's all that we know. Tiang awan, tiang api itu jalan. Maka kita ikut. Tiang awan, tiang apinya berhenti di mana? Kita nggak tahu. Berapa lama dia akan jalan? Kita juga nggak tahu. Tapi itulah yang Tuhan minta dari kita. Ikuti aja pimpinannya. Tiang awan, tiang api jalan. Dulu setahun setelah saya menjadi gembala sidang di tempat ini, saudara. Sebelum setahun, saya sudah dilamar banyak gereja dan sekolah tinggi teologi. Ada salah satu STT yang saya sukai. Saya sempat survei ke tempatnya, saya senang sekali dengan tempat itu. Lalu saya ajak istri saya untuk pergi ke kota itu, lihat tempatnya. Istri saya suka setengah mati. Kami cari sekolah untuk anak-anak kami, lihat sekolahnya, waduh saya suka sekali. Tidak ada satupun yang saya tidak suka. Saya pikir 99% pasti berangkat. Dan saya memberitahu pimpinannya di sana. Kami mungkin positif 99%, tapi izinkan kami bergumul sekali lagi. Jadi ini belum final. Izinkan kami bergumul sekali lagi. Setelah kami berdoa. Tambah lama itu tambah tidak sejahtera. Tambah lama tambah tidak sejahtera. Tambah lama Tuhan tambah memberitahu kami stay di sini. Walaupun saudara tahu dari awal, saya hatinya bukan gembala. Hati saya itu pengajar, dosen. Saya sukar untuk membaca orang. Saya lebih mudah membaca buku daripada membaca pikiran orang, saudara. Saya ini perasaannya tumpul dulu. Perasaan saya ini gak bisa merasa penderitaan orang, gak bisa. Saya bisa baca buku dengan cepat, saudara. Saya bisa hafal buku dengan cepat. Tapi saya hafal nama orang paling susah. Ngeliatin orang punya masalah aja loh. Bagi saya itu sebuah masalah untuk saya. Dengarkan orang lain konseling itu loh, saudara. Saya itu seperti dipukulin orang satu kampung, ngerti gak sih? Karena saya merasa itu kayak buang-buang waktu dengerin kisahnya orang. Lebih baik saya baca buku. Lebih baik saya nulis ini itu dan sebagainya. I was not a kind of typical pastor.
Dan di awal-awal istri saya selalu mengingatkan dan saya juga sadar. Saya bukan tipikal pendeta. Saya bukan tipikal gembala. Tapi you know what? Satu hal yang saya tahu adalah Tuhan pimpin saya di sini. Itu yang membuat saya bertahan di sini, saudara. Saya sadar di mata saya bukan patsel yang pas di sini. Tetapi satu hal yang saya tahu, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. So here I am now. Saya bersyukur ada di tengah saudara. Saya bersyukur ada di tengah komunitas ini. Tuhan menumbuhkan saya melalui saudara. Dan saya berharap Tuhan melakukan di arah sebaliknya. Melalui saya, Tuhan menumbuhkan saudara. Tapi dulu perjalanan saya ke sini, itu ada orang yang bilang, kamu tuh ibarat ya, terjun payung, lupa bawa payung. Sebelum saya di sini, saya menjadi ketua di salah satu STT di Indonesia. Jumlah mahasiswa saya lebih banyak daripada jumlah jemaat trek waktu itu. Yang cuma 60 orang. Saya sudah jadi ketua. Saya sudah khotbah di mana-mana. Saya sudah khotbah di depan ribuan orang di lapangan. Saya sudah khotbah di hotel bintang 5 berjumpa pengusaha nasional. Tapi ketika Tuhan bilang, gembalakan gereja yang kecil ini. Saya secara kedagingan tuh mau berontak, saudara. Seolah-olah saya mau ngomong, no way. Saya jadi pendeta jemaat, no way. Tapi saya bersyukur Tuhan menguatkan saya. Sehingga saya di tengah semua ketidaknyamanan, saya berani berkata ya sampai hari ini. Saya enggak tahu besok siang. Tapi saya bersyukur, saudara. Yang penting adalah tahu pimpinan Tuhan, amin. Begitu tahu pimpinan Tuhan, jalani saja. Nanti di tengah jalan Tuhan kasih tahu kok. Filipus lo nggak tahu ketemu siapa. Bahkan ketika kereta lewat loh, Filipus nggak tahu. Mungkin Filipus lagi lihat keretanya. Oh bagus ya keretanya ya. Terus Roh Kudus langsung pukul dia. Jangan cuma bagus-bagus, deketin kereta itu. Nah, gitu. Loh, deketin kereta aja itu loh. Roh Kudus yang suruh. Berarti Filipus tuh nggak tahu apa-apa loh. Tapi dia belajar taat. Yang ketiga saudara, cara Tuhan yang tidak biasa itu apa? Melayani orang yang tidak lazim. Melayani orang yang tidak lazim. Sida-sida dari Ethiopia ini orang yang spesial menurut saya. Dan kemungkinan probabilitas Filipus berjumpa dengan dia sangat kecil sekali. Nah, biarkan saya menjelaskan ini saudara. Sida-sida dari Ethiopia ini pergi ke Yerusalem dari selatan. By the way, Ethiopia itu bukan Ethiopia sekarang ya. Ethiopia itu lebih mirip Sudan di selatannya Mesir di situ. Jadi ketika dia naik melalui jalur yang dari selatan, dia melalui jalur yang barat gitu, jalur Gaza terus ke Yerusalem. Dan mengapa dia ke Yerusalem? Bukan karena ada hari raya tertentu loh saudara. Karena dia mau sembahyang aja. Beda kalau memang dia datang karena Pentakosta, karena Paskah, maka kemungkinan Filipus menemukan orang di jalanan yang sepi, gede banget. Tapi Alkitab cuma mencatat, sida-sida ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tidak ada special occasion mungkin. Jadi kemungkinan untuk berjumpa dengan orang di jalanan itu, apalagi siang hari, sangat kecil sekali. Bayangkan gini aja, mungkinlah ketemu orang. Pertanyaan saya, kemungkinan ketemu sida-sida itu berapa persen? Sida-sida tahu nggak sih? Sida-sida itu orang yang dikebiri. Tapi dulu nggak ada kebiri secara kimiawi. Dikebiri itu dulu secara fisik, bukan secara kimiawi. Jadi kalau saudara itu membandingkan sunat, tahu sunat ya? Sunat itu diskon 5%. Kebiri itu cuci gudang, ngerti maksudnya? Orang-orang ini dikebiri untuk jadi sida-sida karena biasanya mereka melayaninya di kerajaan-kerajaan. Supaya tidak ada affair dengan para selir raja itu loh saudara. Jadi orang-orang ini tidak punya kemampuan untuk berhubungan secara seksual. Itu namanya sida-sida. Dan sida-sida menurut Ulangan 23 tidak bisa menjadi bagian dari umat Tuhan secara penuh. Gak bisa. Walaupun sida-sida ini tertarik dengan agama Yahudi. Buktinya dia membaca kitab suci dari Yesaya. Buktinya dia sampai bela-belain ke bait Allah. Tapi tetap somehow dia sadar kok. Bayangkan ya, kalau orang-orang bukan Yahudi ada di bait Allah, mereka tuh sudah merasa didiskriminasi. Kenapa? Tempat doanya itu beda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi punya lokasi sendiri, yang bukan Yahudi lokasinya berbeda. Di antara orang-orang yang bukan Yahudi ini, sida-sida merasa lebih didiskriminasi lagi. Merasa paling beda kenapa?
Karena orang lain ini normal. Bisa masuk di dalam komunitas umat Allah dengan penuh. Tapi dia selamanya tidak akan pernah bisa. Tapi di tengah keterbatasannya dia tetap beribadah kepada Allah. Dan Allah menjumpai dia. Probabilitas Filipus bertemu orang yang spesial ini, saudara, sangat kecil sekali. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Justru dari orang yang kelihatannya kurang beruntung ini, saudara, sida-sida bisa menjadi representasi sempurna dari kelompok ujung bumi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini menjadi awal Injil diberitakan kepada orang non-Yahudi dan awal orang non-Yahudi membawa Injil ke negaranya. Perwakilan sempurna dari orang yang ada di ujung bumi. Lokasinya jauh di selatan Israel, di bawah Mesir. Dia punya keterbatasan fisik yang kalau orang Yahudi tahu, orang Yahudi akan meremehkan dia. Dia punya keterbatasan akses secara religius. Orang-orang yang aneh seperti ini, yang spesial seperti inilah, yang akhirnya dipakai oleh Tuhan. Membawa Injil sampai ke ujung bumi. Saudara, jangan pernah meremehkan orang-orang yang kelihatannya tidak punya apa-apa. Jangan pernah meremehkan orang-orang dengan disabilitas tertentu, saudara. Karena Tuhan bisa memakai mereka. Kita biasanya lebih bangga kalau mempertobatkan orang yang kelihatannya pintar, keren, punya segala-galanya. Daripada kalau kita dipakai Tuhan mempertobatkan seorang dengan disabilitas. Tapi saya mendorong, saudara, untuk lebih peduli dengan kaum marginal di situ, saudara. Karena kadang-kala Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak biasa. Bahkan kalau gereja Tuhan, terutama gereja-gereja Protestan, sadar, saudara, himne-himne yang kita nyanyikan itu, saudara, sebagian besar ditulis oleh seorang yang mengalami disabilitas, yaitu kebutaan, Fanny Crosby. Tapi dari lagu-lagunya dia itulah kita telah dibawa kepada Kristus, saudara. Di mata orang-orang Yahudi, sida-sida ini tidak bisa mendapat akses penuh. Tapi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dia mendapatkan akses yang penuh. Akses yang penuh. Mungkin saudara memiliki kelainan kejiwaan tertentu. Saya tahu beberapa di antara saudara punya bergumul dengan itu. Dan saya tahu orang di luaran sana. Ada banyak yang bergumul dengan kelainan kejiwaannya mereka. Mental health issues. Dan mungkin saudara berkata, Tuhan gak bisa pakai saudara. No, you get it wrong. Apapun keadaanmu, apapun masa lalumu, Tuhan bisa pakai kok seperti sida-sida ini, saudara. Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak biasa. Dan bagaimana Tuhan bisa melakukan ini melalui kita? Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana caranya, how to-nya, bagaimana saya bisa meyakini ini? Saudara, sebetulnya kuncinya cuma satu sih. Saudara itu meyakini kedaulatan Tuhan yang mengarahkan setiap jalan hidup kita. Atau dalam kalimat saya begini, saudara. Apa yang tidak disangka-sangka oleh manusia sebenarnya hanyalah penggenapan dari rencana Allah yang berdaulat atas hidup kita. Apakah kebetulan Filipus ada di siang hari? Aneh banget. Tapi apakah kebetulan? Tidak. Apakah aneh ketika dia ada di siang hari, ada kereta melintas? Aneh sih. Tapi apakah kebetulan? Tidak. Apakah kebetulan ketika Roh Kudus berkata, Filipus dekati kereta itu. Dan sida-sida lagi baca Yesaya 53. Langsung bicaranya tentang Kristus. Siapa ini yang mati karena pelanggaran kita? Teksnya gampang banget. Gampang banget sehingga Filipus langsung bisa berkata, itu Yesus Kristus. Saya nggak bisa bayangkan ya seandainya Tuhan berkata kepada Filipus gini, dekati kereta itu. Lalu orangnya lagi baca Amsal pasal 6. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Terus dia tanya Filipus, siapa yang dimaksud malas di sini? Filipus itu butuh jalan panjang untuk ceritakan Injil dari teks itu. Ngerti nggak sih? Bisa bayangkan nggak sih, saudara? Gitu. Nanti kan penjelasannya panjang lebar, lama banget gitu. Kebetulan enggak yang dibaca itu Yesaya 53? Enggak. Dan ketulankah ketika Filipus naik di kereta itu berjalan, ada air untuk dibaptis? Kebetulankah? Di padang gurun loh. Tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita pandang tidak disangka-sangka.
Sebetulnya hanyalah penggenapan yang sempurna dari rencana Allah di dalam hidup kita. Who knows, saudara, ketika saudara ada di bus, saudara ada di kereta, di pesawat, saudara ada di satu tempat di pinggir jalan ngobrol dengan seseorang. Kelak orang itu justru dipakai Tuhan untuk berdampak besar, saudara. Saya mau tutup dengan membaca kalimat berikut, lalu saya akan menutupnya dengan sebuah kesaksian. Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memang harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Tidak ada yang dapat menghalangi realisasi dari rencana ilahi ini. Tuhan sudah berkata itu di akhir Injil Lukas 24, dikatakan memang berita ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi walaupun saudara melibatkan diri atau tidak, it still will definitely happen. Jadi pertanyaannya itu bukan will it happen? No. Pertanyaannya bukan apakah itu akan terjadi. Pertanyaannya adalah will you join in this divine project? Apakah saudara mau bergabung di dalamnya, saudara? Will you join this divine project? Dan saya mau tutup dengan sebuah kisah dari seorang misionaris. Saya membaca sebuah kisah ini, dan kisah yang menurut saya, kisah yang sangat baik untuk kita ketahui. Ada seorang misionaris, saya bahkan lupa namanya dia siapa. Dia melayani Tuhan bersama keluarganya untuk suku pedalaman. Dari awal sudah banyak masalah, tapi dia tetap melayani di sana. Lalu istrinya meninggal karena penyakit di situ, anaknya juga meninggal karena penyakit di situ. Dan selama dia melayani bertahun-tahun di sana, cuma ada satu anak kecil orang Afrika yang umur 9 tahun. Yang ikut dia tiap hari. Yang lain tidak ada yang menerima Injil dari dia. Lalu dia frustasi. Dan dia tinggalkan tempat itu, balik ke negaranya. Bertahun-tahun dia skeptis terhadap Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Apakah panggilan Tuhan salah? Tapi dia yakin dipanggil Tuhan. Tapi dia melihat gak ada dampaknya kecuali anak kecil 9 tahun ini, saudara. Tapi kemudian berlanjut sebuah cerita. Pada waktu misionaris ini sudah sangat tua dan lemah badannya, saudara. Di negaranya dia diadakan sebuah KKR besar sekali. Dan pengkhotbahnya adalah seorang hamba Tuhan dari Afrika. Dan di tengah khotbahnya, dia menceritakan bagaimana dia bertobat. Yaitu dia bertobat dari seorang misionaris, dia sebut namanya, dia ingat nama orang itu. Dan bukan kebetulan, kalau anak dari misionaris itu ikut di dalam KKR-nya. Lalu dia bawa misionaris ini kepada orang yang skeptis terhadap Tuhan. Dan saat itu dia sadar, saudara, Tuhan itu tidak selalu membuka buah dari pelayanan kita. Kalau Tuhan buka semua, kita tidak tahan untuk tidak sombong, saudara. Kadang Tuhan tidak buka semua. Tapi begitu Tuhan buka, saudara akan melihat efek domino yang besar dari sebuah tindakan yang kecil. Mungkin sekarang saudara sedang melayani orang yang kecil, yang tidak dipandang oleh dunia. Tapi who knows, apa yang saudara lakukan bisa berdampak besar bagi dunia ini. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang lain. Terakhir saya khotbah di gereja saya sendiri di GPPS Semarang, saudara. Gereja saya itu di kampung Gang Buntu gitu. Ada toko kaca yang lebih gede daripada gereja kami. Kalau saya ditanya orang Semarang pun saya ngomong nama gereja saya, nggak ada yang tahu, saudara. Nah terakhir saya khotbah di sana, setelah khotbah pendeta saya senior yang sekarang sudah almarhum, dia berdiri di panggung, di mimbar, dan dia ngomong begini, saudara. Saya ini pernah kecewa dengan Tuhan, bertanya-tanya. Puluhan tahun saya melayani Tuhan. Di gereja yang kecil, di gang yang buntu. Apa dampak saya, dia bilang begitu. Dengan semua pelayanan yang panjang, yang menyusahkan. Saya kadang bertanya kepada Tuhan, apa arti semua pelayanan saya? Lalu dia bilang, tapi hari ini ketika mendengarkan Yakub berkhotbah, saya tahu. Yang keluar di sana bukan saya, tapi dia. Tugas saya hanyalah menyiapkan Yakub menjadi pemberita Injil di mana-mana. Dia mengatakan dengan menangis. Dan setelah ibadah saya minta dia mendoakan saya. Saya berlutut
Dia ikut berlutut, saya bilang enggak perlu Om. Bagaimanapun Om selalu lebih besar dari saya. Dan beliau berdiri mendoakan saya. Saudara, kita tidak pernah tahu hal kecil apa yang Tuhan bisa pakai di dalam hidupmu untuk membawa dampak yang besar bagi dunia. Taatlah di tengah kesunyian, di tengah ketidaktahuan. Itu yang Tuhan cari dari kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita bersyukur untuk firman-Nya dan mengakui dosa-dosa kita, kelalaian kita. Entah berapa kali kita berjumpa dengan banyak orang. Sebagian besar dari mereka mungkin dari kaum marginal. Dan kita mengabaikan mereka. Entah berapa kali Tuhan taruh orang-orang di sekeliling kita yang sebetulnya membutuhkan Injil dari kita. Tapi kita tidak melakukannya. Kita tidak peka terhadap hal-hal yang tidak biasa di dalam hidup kita. Mari masing-masing kita berdoa. Minta Tuhan menjamah hati kita. Allah sudah melakukan hal yang tidak biasa, yaitu mengambil natur manusia kita. Melakukan hal yang tidak biasa, yaitu tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa. Melakukan hal yang tidak biasa, yaitu mati tanpa dia bersalah sama sekali. Melakukan hal yang tidak biasa, yaitu terlihat lemah di kayu salib. Walaupun dia Allah yang maha kuasa. Tapi dia lakukan semua yang tidak biasa ini untuk kita. Mari berdoa sama Tuhan. Minta momen-momen yang tidak biasa itu terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami lebih fokus pada hal-hal yang besar. Kami seringkali merisaukan kemampuan kami dalam memberitakan Injil. Kami tidak fasih bicara, kami tidak pintar teologi, kami tidak menguasai apologetika dan segala sesuatu yang lain. Kami terlalu merendahkan diri kami sendiri ya Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa apa-apa. Tapi kami tahu Tuhan bisa memakai kami dengan cara apapun. Tolong kami Tuhan, berani membuka mulut kami. Menceritakan betapa indahnya Injil yang sudah mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kami yang sudah melayani Tuhan. Yang mungkin kami tidak melihat buahnya. Mungkin di tengah semua kesulitan di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Kami mau menyerah karena kami tidak bisa melihat buahnya. Tapi kiranya melalui firman ini. Tuhan meyakinkan kami. Bahwa kami tidak bisa melihat bukan berarti buah itu tidak ada. Kami tidak melihat karena Tuhan tidak mau kami jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kami tahu apapun yang kami lakukan di dalam anugerah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tolong kami bertahan di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara, untuk yang beribadah secara onsite, saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah diberikan, kemudian nanti bisa dikumpulkan pada saat selesai ibadah di belakang tempat ibadah, atau saudara juga bisa memberikan persembahan melalui scan rekening yang ada tertera di layar. Untuk saudara yang beribadah secara online, saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang sudah tersedia. Sekarang untuk mempersiapkan persembahan, mari kita melihat warta gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community.
This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat sekalian, saya sedang berada di dalam lokasi renovasi REK GM. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah karena renovasi sudah dilakukan sejak sebulan lebih yang lalu. Dan so far semuanya sesuai dengan schedule. Jadi diharapkan pada awal Oktober kita bisa launching tempat ini dengan kebaktian perdana dan acara-acara pembukaan yang lain. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah panitia pembangunan telah berusaha sebisa mungkin untuk menghemat pengeluaran yang ada dan bersyukur karena kebaikan hati para vendor, kita mengatur ini, itu, dan sebagainya secara detail sehingga pengeluaran bisa dihemat sampai hampir 30% dan kita patut bersyukur untuk itu. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah saya ingin mengajak kita semua untuk terus mendoakan dan terus mendukung proyek ini bersama-sama. Bagi Bapak Ibu saudara yang ingin mendukung secara keuangan, jangan lupa silahkan melihat kondisi keuangan kita, perkembangannya di dalam gm.rec.or.id. Bapak Ibu saudara akan tahu berapa pengeluaran kita dan berapa pemasukan yang sudah ada. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah berkaitan dengan kafe. Gereja kita akan memiliki kafe yang bernama Kopi Rectangle. Dan saya ingin mengajak setiap jemaat yang punya karunia, talenta khusus untuk membuat makanan yang enak, terutama jajan-jajan pasar. Jangan lupa juga untuk mengusulkan makanan Bapak Ibu Saudara, dan kami nanti akan menilai, mengevaluasi yang memenuhi kualitas dari Kopi Rectangle. Bapak Ibu Saudara bisa menitipkan makanan untuk dijual di kafe, dan kita akan bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan yang ini. Jadi pastikan yang mau melibatkan diri dalam Kopi Rectangle, silakan mengisi tautan berikut ini. Nanti akan ada tim yang menghubungi Bapak Ibu saudara dan akan mengetes, menguji kualitas makanan Bapak Ibu saudara. Saya sungguh berharap semoga ini menjadi pekerjaan Tuhan yang kita miliki bersama-sama. Jadi tetap semangat, Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada saat ini. Yang pertama berkaitan dengan bulan misi REK, tema-tema seperti yang sudah ada di layar. Ini adalah minggu yang kedua, ketaatan di tengah kesunyian dan ketidaktahuan. Nah, biarlah firman Tuhan pada saat ini juga terus menguatkan kita untuk kita dengan penuh semangat memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang berikutnya, REK Inden akan mengadakan acara Agustusan atau pitulasan besok minggu, jadi minggu depan, minggu yang ketiga tanggal 20 Agustus, selesai KU2 di halaman depan gereja. Ada beberapa perlombaan yang Bapak Ibu bisa ikuti, dan silakan bisa segera mendaftar kepada Saudari Melinda atau bisa juga menghubungi Ibu Herlin untuk mendaftarkan diri. Lalu yang berikutnya, ini adalah tema-tema dari sekolah minggu yang juga sudah dilaksanakan dan bersyukur ya. Hari ini nanti minggu yang kedua, mengenal suku di sekitar kita. Guru-guru sekolah minggu sudah membuat persiapan yang sangat menarik, dan biarlah anak-anak kita sekolah minggu mereka juga memiliki kepedulian terhadap suku-suku yang ada di secara khusus yang ada di sekitar Jawa Timur ini ya. Lalu yang berikutnya, oke, sudah habis. Baik, nah ada beberapa hal juga yang tidak ada di pengumuman. Yang pertama adalah di bawah itu ada pameran dari Yayasan KDP, Kasih Dalam Perbuatan. Bapak Ibu, saya mengharap Bapak Ibu selesai ibadah tidak segera langsung pergi,
tapi Bapak Ibu bisa melihat apa yang mereka tampilkan, yang mereka pamerkan, dan sekali lagi tujuannya supaya kita lebih terbuka dengan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh para misionaris yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu, lalu yang kedua, setelah ibadah ini selesai, nanti off streaming juga ada video dari Yayasan Misi yang akan kita saksikan bersama-sama, dan nanti juga saya memohon kita semua boleh terus mendukung di dalam doa dari tampilan atau video yang nanti akan dilihat ya. Baik, itu saja. Saya mengundang semua bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Menyerahkan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, lalu juga berdoa menyerahkan untuk beberapa pokok doa syafaat ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur jikalau Tuhan menolong kami, Tuhan sudah memimpin kami, dan Tuhan memampukan kami mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, persembahan ini Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gerejamu di tempat ini untuk kami kerjakan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan, kiranya Engkau juga yang akan terus menolong mereka, memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak-Mu ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami, suku Osing yang ada di Banyuwangi, yang ada di belahan Pulau Jawa sisi timur. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong anak-anak-Mu, orang-orang Osing, mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, biarlah Engkau yang akan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkannya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di daerah ini, biarlah Tuhan juga pakai mereka untuk menjadi pancaran Injil bagi orang-orang Osing yang belum mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para tetua adat, kiranya mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini secara khusus melayani suku ini, biarlah Engkau juga yang akan memberikan hikmat ketika mereka menjangkau orang-orang yang ada di daerah Banyuwangi, di suku Osing yang saat ini juga masih belum banyak yang belum mengenal akan Juru Selamat Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk program gereja REK yang bulan Agustus ini mengadakan bulan misi. Kami terus berdoa biarlah setiap kegiatan, setiap firman yang dilakukan, didengar, benar-benar membuat kami untuk semakin terbuka, semakin bersemangat untuk memberitakan Injil bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk para majelis pengurus yang sebentar lagi mereka juga akan menyusun program untuk tahun 2024. Biarlah Engkau juga yang akan menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Tuhan, terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah menikmati ibadah ini dan tiba saatnya engkau akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah engkau menjadi pelaku firman dan engkau juga boleh memberitakan Injil bagi setiap orang
Kini terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan memperlengkapi dan menopang engkau sepanjang kehidupan ini. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mengarahkan wajahnya kepada engkau, menyinari dan melimpahkan kasih karunia bagi engkau. Kiranya Allah Roh Kudus juga senantiasa menopang, memberikan kekuatan, hikmat, penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh dan jangan lupa jangan meninggalkan ruangan ini terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita.